Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Inkasan Saangkuku dengan NIM A251211064 dari kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai teori atom atau mekanika kuantum. Ya, jadi teman-teman, di sini sebelum adanya teori mekanika kuantum, ada teori Bohr yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Jadi elektron ini dia berputar pada kulitnya dengan tingkatan energi tertentu, yaitu bisa teman-teman lihat ada K, L, M, dan N, dan seterusnya. Ternyata model atom Bohr ini ada kelemahannya. Ia hanya dapat menjelaskan tentang kulit atom itu saja. Selain itu juga, ia tidak dapat menjelaskan spektrum pancar atom yang mengandung lebih dari satu elektron. Padahal di balik kulit atom terdapat yang namanya subkulit dan di dalamnya lagi terdapat orbital. Setelah mengetahui kelemahan dari teori Bohr ini, maka para ahli mencoba untuk mengemukakan teori-teorinya. Teori itulah yang menjadi dasar dari mekanika kuantum. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan bahas lebih jauh tentang teori mekanika kuantum. Dari teori-teori para ahli sebelumnya, maka muncullah teori atau mekanika gelombang. Dikemukakan oleh Schrödinger yang menyatakan bahwa posisi dan momentum elektron tidak bisa ditemukan secara pasti. Yang bisa ditemukan adalah kemungkinan daerahnya menemukan elektron. Daerah dengan peluang terbesar keberadaan elektron dalam atom disebut dengan orbital. Jadi, menurut teori atom mekanika kuantum, satu kulit tersusun dari sub-sub kulit. Satu subkulit tersusun dari orbital-orbital. Dan dalam satu orbital ada dua maksimal elektron. Jadi, menurut teori atom mekanika kuantum, satu kulit tersusun dari sub-sub kulit. Satu subkulit tersusun dari orbital-orbital. Dan dalam satu orbital ada dua maksimal elektron. Nah, untuk menemukan tingkat energi, bentuk, dan orientasi orbital, maka teori mekanika kuantum mencakup 4 jenis bilangan kuantum yang terdiri dari yang pertama ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum asimut, bilangan kuantum magnetik, dan juga bilangan kuantum spin. Nah, sekarang mari kita bahas macam-macam bilangan kuantum yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama ada bilangan kuantum utama atau dengan simbol n kecil. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi utama elektron yang dimiliki dari suatu atom. Bilangan ini dilambangkan dengan n kecil yang melambangkan kulit atom pada model atom Bohr. Nah, sekarang kita ulang kembali ya, bahwa pada model atom Bohr terdapat jenis kulit, saya sudah sebutkan tadi di awal ada K, L, M, N, dan seterusnya. Dimana pada K dia N-nya itu mempunyai 1 dan L itu N-nya 2, M itu N-nya 3, N-nya 4, dan O N-nya 5. Semakin besar nilai N, maka akan semakin besar juga ukuran orbital dan tingkat energinya. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang bilangan kuantum asimut. Nah, bilangan kuantum asimut menyatakan sub kulit atom. Bila bilangan kuantum utama atau N kecil menyatakan kulit atom, nah untuk bilangan kuantum asimut sendiri menyatakan bentuk sub kulit atom. Nilai bilangan kuantum asimut atau L kecil ini bergantung pada nilai bilangan kuantum utama yang sudah kita bahas tadi. Kemudian untuk nilai N tertentu, maka L kecil ini mempunyai nilai bilangan bulat dari 0 sampai N dikurang 1. Kemudian sekarang kita lihat di sini. Di
bisa teman-teman lihat ada yang N1. Nah, di situ N sama dengan 1 atau kulit K-nya 1, maka N-nya itu 0. Nah, untuk L0 ini kenapa? Karena didapat dari rumus yang di atas, yang E sama dengan N dikurang 1. N-nya kan di sini 1. Berarti 1 dikurang 1 sama dengan 0, maka didapatkan L sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, untuk yang untuk L sendiri dia berada pada subkulit S, pada 1S. Bisa teman-teman lihat yang kulit 1 itu 1S. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yang N2 itu dia cara pengerjaannya itu sama dengan pengerjaan yang pertama yang N1. Dia subkulitnya itu ada 2S dan 2P. Begitu seterusnya sampai N4. Kemudian kita masuk pada yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik atau M kecil. Nah, bilangan ini menyatakan orientasi dari orbital. Dalam subkulit atom yaitu S, P, D, dan F, masing-masing dari subkulit itu memiliki orbital yang berbeda-beda. Untuk menyatakan bentuk orbital itu digunakan suatu bilangan yang disebut bilangan kuantum magnetik atau M kecil. Setiap orbital dalam bilangan kuantum magnetik biasanya ditulis dengan simbol kotak dengan tanda panah di dalamnya. Panah tersebut akan menentukan besarnya bilangan kuantum spin yang akan kita bahas selanjutnya. Contoh penulisannya adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di slide. Untuk kulit pertama itu atau subkulit S, maka L-nya itu didapatkan 0, sehingga nilai N-nya itu dimulai dari 0. Untuk kulit S hanya memiliki satu orbital, artinya satu kotak. Dalam satu kotak ini maksimal hanya 2 elektron yang akan menempatinya. Kemudian untuk kulit P, D, dan F sama halnya dengan kulit S dengan cara pengerjaan pada subkulit S. Kemudian di sini yang terakhir kita akan membahas mengenai bilangan kuantum spin atau S kecil. Nah, bilangan kuantum spin ini menyatakan arah perputaran atau rotasi pada sebuah sumbu elektron. Untuk bilangan kuantum spin ini, dia dilambangkan dengan S kecil. Harga S yang diperbolehkan adalah min 1/2 atau plus 1/2. Nilai positif di sini atau negatif dari putaran menyatakan putaran atau rotasi partikel pada sumbu. Harga S yang plus 1/2 itu plus setengah, dia dilambangkan dengan tanda panah mengarah ke atas. Sedangkan untuk harga S min 1/2, dia dilambangkan dengan tanda panah ke bawah. Dalam penulisannya, tanda panah ini ke atas harus diutamakan atau didahulukan. Jadi begitu teman-teman untuk bilangan kuantum spin yang terakhir ini. Ya, jadi teman-teman itu saja yang dapat saya bahas pada teori mekanika atau mekanika kuantum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.